Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang matrilineal dan juga patrilineal. Nah, Salwa, Hafiz, kalian udah tahu belum sih apa itu patrilineal dan juga matrilineal? Kalau menurut aku sih Kak, yang patrilineal itu kayak sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki, dan biasanya mulai dari nama, identitas, warisan, dan bahkan marga pun diwariskan dari pihak ayah ke anak laki-lakinya. Nah, jadi kalau matrilineal itu hampir sama dengan Hafiz, namun dia dari nama belakangnya, warisan, dan juga tradisinya dan akan dilakukan oleh keluarga tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu. Kalau misalkan kalian ngikutinnya patrilineal atau matrilineal? Nah, kalau aku itu kebetulan pakai patrilineal karena kebetulan aku ngambil nama belakang dari keluarga Abi. Tapi nama tersebut sebenarnya nggak terlalu tertulis di kakak sih Kak gitu. Jadi kan aku sama Fidel Maira ya. Sebenarnya tuh dongnya masih ada lagi Al Jafar. Kalau buat kebudayaan gitu gimana, Salwa? Kalau kebudayaan gitu, keluarga aku lebih menganut ke budaya Betawi. Masuk lagi, contohnya struktur rumah itu masih mengikuti budaya Betawi. Contoh misalnya di budaya Betawi itu harus punya halaman yang luas supaya kumpul keluarga. Nah terus kayak dapurnya juga harus luas untuk kumpul keluarga itu kan biasanya masak-masak tuh buat bikin dodol, ya kan? Bikin dodol atau enggak semur ayam pita manis. Ini masih seru-seru banget ya, Salwa, budaya Betawi. Kalau kamu sendiri gimana, Hafiz? Nah, kalau dari aku sendiri, aku nggak menganut ke sistem kekerabatan patri maupun matri, dikarenakan keluargaku itu ayah dan bunda berasal dari suku yang sama, yaitu suku Madura. Yang aku tahu sih secara singkat, suku Madura itu kayak ya suatu suku yang memiliki banyak keragaman. Contohnya lomba karapan sapi, terus ada juga sampai sono dan lain-lain. Dan kalau di rumah sendiri yang masih aku rasain tuh sampai sekarang, orang tua aku tuh masih sering berkomunikasi dengan keluarga-keluarga jauh menggunakan bahasa Madura itu. Wih, keren banget ya. Berarti kamu bisa kali ya dikit-dikit bahasa Madura. Aku sih cuma paham aja ya, kalau cara pengucapannya masih belajar. Keren. Nah kan kita bro udah sebutin nih gimana budaya kita kan. Kalau kamu sendiri gimana? Oh iya, aku hampir lupa mau jelasin punya aku sendiri. Kalau aku sendiri sih lebih ke matrilineal kali ya. Karena kalau papa aku itu udah lama merantau ke Jakarta. Jadi walaupun papa aku dari Manado, itu udah jarang banget ngegunain kebudayaan Manado. Paling saudara jauh aja sih. Nah, kalau di rumah biasanya keluarga aku tuh masih sering pakai bahasa Sunda karena itu daerah asal mamaku. Nah, kakek nenek yang dari mamaku ini juga kebetulan dua-duanya itu orang Sunda. Nah, jadi yang itulah yang bikin mamaku orang Sunda asli. Kalau setahu aku sih kebudayaannya waktu papa mamaku nikah itu ada siraman dan juga kebanyakan sih pakai adat Sunda ya. Nah, waktu itu aku juga pernah nonton saudara-saudara aku nikah pakai adat Sunda juga dan asik-asik sih. Terus aku sih kalau waktu itu aku waktu itu abis pulang dari acara saudara aku di Bandung. Terus aku diajak saudara aku buat mampir ke pameran angklung. Nah di situ ada banyak banget kegiatannya, mulai dari pameran angklung, kita dicontohin cara mainnya, bahkan kita sampai ikut coba mainin. Seru banget nih kan? Selain itu, aku dulu di SD kan sering banget ikut seni tari. Nah, di SD aku itu beberapa kali menarikan tari dari daerah Sunda. Yang paling aku ingat sih jaipongan ya, karena di situ gerakannya walaupun rumit tapi tetap asik. Jadi di keluarga kamu tuh kebudayaan khas Sunda tuh masih kental banget ya kan? Iya. Kalau kamu guys kebudayaan kamu masih kental banget ya sih di rumah kamu? Kalau kebudayaan Betawi di rumah aku betul juga masih khas banget ya. Kebetulan di keluarga dari abi aku tuh ada yang namanya tradisi kita tuh harus semuanya ikut pencak silat, apapun itu perguruannya yang penting ikut pencak silat karena sebagai kayak tradisi turun menurun. Kebetulan juga dari dulu kakek dan nenek aku juga pedagang rampu gitu. Nah, keren. Terus jadinya juga karena dianggap sebagai penerus, jadi kita juga harus mempelajari silat. Kamu tadi ikut pencak silat juga dong? Iya. Kamu ikut apa, Sal? Aku ikut perguruannya sekarang Tapak Putih, tapi waktu itu sempat di Merpati Putih. Terus sekarang udah tetap Tapak Putih terus. Gitu.
Kalau kamu dari Madura ada gak sih Fis kayak gitu? Ya, apakah Yang tradisi turun-menurun? Mungkin bisa dibilang nggak ada ya, karena kan orang tuaku dari ayah dan ibuku udah lama banget tinggal di Jakarta, mulai dari mereka nikah tahun 98-an kalau nggak salah. Jadi untuk kebudayaan itu sendiri masih dibilang udah nggak terlalu kental di keluarga aku. Namun kalau buat di keluarga saudara yang masih tinggal di sana tuh, ayah ibu aku masih banget gunain kebiasaan-kebiasaan, mulai dari bahasa, perilaku, ataupun acara. Misalnya keluarga aku ada yang nikah di sana, ada adatnya sendiri. Keren banget ya. Nah, ngomong soal daerah, kalian kira-kira ada gak sih daerah yang menurut kalian tuh menarik dan inspiratif banget selain daerah asal kalian? Nah, kalau menurut aku sih daerah yang menurut aku paling inspiratif, paling menarik tuh daerah Yogyakarta. Nah, itu biasanya nilai Jawanya tuh masih kental banget di sana, karena di sana juga masih banyak peninggalan-peninggalan dari leluhur kerajaan, misalnya contoh batik, gamelan, wayang kulit, dan tarian-tarian klasik khas keraton di sana. Kalau kamu gimana, Salwa? Kalau aku paling tertarik banget sama kebudayaan dari Papua. Terlebih lagi dari keindahan alamnya kan. Di sana tuh masih asri banget. Terus habis itu suku-suku di sana kontennya juga. Kalian pernah dengar nggak sih ada orang Papua yang betul cantik banget dan itu beneran alami Iya, tahu, ya. tahu, tahu. Iya, karena kan mereka kayak belum terpapar sama polusi kayak kita. Kan di Papua tuh masih kayak alami banget. Masih Kayak alam banget gitu ya. Iya, betul. Kalau kamu kan? Kalau aku sendiri sih, yang pertama aku tertarik sama daerah Cirebon karena aku tuh pernah ke Cirebon dan di situ kayak masih ada keraton-keraton gitu. Nah, kebetulan waktu itu juga aku tuh pernah masuk ke daerah pertamanannya, perkebunannya gitu. Nah, di situ juga udah kelihatan banget kalau itu bagus. Nah, selain Cirebon juga aku tuh tertarik banget sama Sumatera Barat, terutama Padang ya, karena sering banget tuh lewat di sosial media yang aku pakai, sering banget tentang tarian-tariannya dan juga tentang makanannya. Aku suka banget sih makanan Padang. Nah, dan juga aku waktu SD tuh pernah tari piring, jadi aku kayak tertarik banget gitu sama tari piring. Wow, iya sih, keren sih. Iya. Oh iya, kalian tuh punya nggak sih makanan kesukaan kalian dari daerah masing-masing? Wah, itu sih ada banget ya, Sal. Mama aku tuh kalau misalkan lagi kumpul keluarga, mama aku sering banget bikin yang namanya nasi liwet. Biasanya nasi liwet ini tuh ada tahu, ayam, ikan, dan sambal yang enak banget. Kamu Fis? Nah, kalau dari aku sendiri itu dari daerah Madura biasanya ada, kalau di sana dikenal sih bebek sinjai, tapi kalau di Madura, kalau kalian biasanya dengar ya pasti bebek Madura. Itu tuh kayak mereka tuh makanan itu punya bumbunya khas sendiri. Oh, yang bumbu hitam itu gak sih? Nah, iya, itu enak bener banget banget. sih. Kita juga suka banget tahu. Iya. Kalau kamu gimana, Sal? Kalau aku yang tadi aku bilang, aku suka banget sama ayam semur kecap manis buatan nenek aku tuh juga asal Betawi. Di situ biasanya kita sekeluarga juga buat dodol bareng-bareng sebelum hari Lebaran. Seru banget dong, Banget ya. dodol rame-rame. Benar. Dan di situ juga biasanya kita juga manfaatin waktu buat kumpul keluarga. Nah, yang terakhir, kan kita udah keliling dari banyak hal, mulai dari makanan, kebudayaan, dan lain-lain. Kita masuk ke hal yang terakhir ini, masih jadi pertanyaan aku. Ada nggak sih satu atau dua kata dari bahasa daerah kalian yang menurut kalian itu sangat menarik dan sangat familiar didengar oleh masyarakat sekarang ini? Bahasa ya, kalau bahasa mungkin yang terkenal ya kalau dari Sunda itu yang pertama ada terima kasih. Terima kasih itu bisa mengucapkan dengan hatur nuhun atau dengan singkatnya itu ada nuhun. Nah, terus ada juga menanyakan kabar. Biasanya apa kabar itu ditanyanya dengan kumaha damang tuh. Kalau dari aku, dari Betawi itu buat panggilan ayah dan ibu sehari-hari itu, kalau buat ayah kita manggilnya babe, kalau buat ibu tuh nya. Kalau Hafiz? Nah, kalau dari aku sendiri sama kayak Karista tadi ada tentang terima kasih. Itu biasa diucapkan ketika orang membuat atau berperilaku baik kepada kita. Kalau di bahasa Madura sendiri itu bisa kita bilang dengan matur salamkong, itu artinya terima kasih. Dan yang kedua juga ada kata teman. Teman di bahasa Madura misalnya teman kamu, kaca bena, gitu. Bena itu kamu. Oh gitu. Tadi
banyak banget ya bahasa dari daerah kita masing-masing. Nah pastinya di Indonesia juga memiliki bahasa yang banyak-banyak banget ya. Jadi penasaran ya bahasa di Indonesia ada apa aja? Kalau nggak tahu juga banyak banget sih Kak. Yang pastinya budaya Indonesia juga banyak banget ya, apalagi bahasa. Dan yang paling penting itu nggak mungkin kita bahas di podcast kali ini. Iya betul. Apa ya? Jadi Nah itu dia tadi pembahasan kita tentang matrilineal dan juga patrilineal dari Persekutuan SCH. Saya Salwa, saya Karisa, dan saya Hafiz. pamit undur diri.